Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang objek pajak penghasilan. Sebelumnya kami ucapkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK dan Ibu Ulfa Puspawanti Widodo SAMAK selaku dosen pengampu hukum pajak dan perpajakan yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video pada kali ini. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Afuqoy Majid dengan NPM 005. Lalu ada rekan saya yaitu Nabila Fatkrani Putri dengan NPM 313. Yang ketiga yaitu Alma Camisa dengan NPM 312. Yang terakhir yaitu Nisa Agilda Intan Mayuni dengan NPM 237. Oke, materi yang pertama yaitu pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk huruf A, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Huruf B, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Huruf C, laba usaha. Huruf D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peluburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan nomor 5, keuntungan karena penjualan dan pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan tanpa turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Huruf E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Huruf F, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Huruf G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Huruf H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Huruf I, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Huruf J, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Huruf K, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Huruf L, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Huruf M, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Huruf N, premi asuransi. Huruf O, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Huruf P, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Huruf Q, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Huruf R, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu huruf S, surplus Bank Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pasal 4 ayat 2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. Selanjutnya, C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan pernyataan modal pada perusahaan pesaingnya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. E. Penghasilan tentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pasal 4 ayat 3. Pasal ini mengatur penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Berikut adalah yang dikecualikan dari objek pajak. Huruf A, 1. Bantuan atau sumbangan. Kemudian yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara. Huruf B, warisan. Huruf C, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Huruf B, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Huruf D, penggantian atau imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Selanjutnya, huruf E, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Huruf F, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan syarat yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah yaitu sebesar 25% dari jumlah modal yang disetor. Selanjutnya huruf G, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian huruf H, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Huruf I, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbatas atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Huruf C itu dihapus. Selanjutnya huruf K. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Huruf L. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Huruf M, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya huruf N, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Perbedaan dari pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 yaitu pada pasal 4 ayat 1 isinya merinci berbagai jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Jenis penghasilannya termasuk di dalamnya penghasilan seperti gaji, bonus, laba usaha, hadiah, bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan aset, dan penghasilan lain yang bersifat final atau tidak final. Ruang lingkupnya yaitu ayat ini mencakup hampir semua bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang bersumber dari Indonesia atau luar negeri yang dapat dikenakan pajak penghasilan. Pada pasal 4 ayat 2 berisi tentang menjelaskan jenis-jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif khusus dan bersifat final. Jenis penghasilannya adalah penghasilan dari bunga deposito, transaksi penjualan saham di bursa, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dividen, dan sebagainya. Karakternya pajak final berarti bahwa pajak yang dikenakan pada penghasilan tersebut adalah bersifat langsung dan final,
Tidak ada kewajiban pelaporan lebih lanjut atau penggabungan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Pada pasal 4 ayat 3 berisi mengatur tentang jenis-jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Artinya penghasilan ini tidak dikenakan PPh. Jenis penghasilannya yaitu bantuan atau sumbangan, warisan, harta hibah, serta bagian laba yang diterima anggota dari suatu persekutuan bukan badan hukum dan penghasilan tertentu lainnya. Tujuannya yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan dengan mengecualikan penghasilan yang secara sosial dan ekonomi sebaiknya tidak dikenakan pajak, serta untuk mencegah pengenaan pajak ganda. Sekian pemaparan materi tentang objek pajak penghasilan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang kelompok kami buat dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah kata atau kalimat, kami dari kelompok 7 ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.